Dokter Tanaman. Halo, ketemu lagi. Penjelasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita pada bab 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau Anda kebetulan belum menyimaknya, silakan cek tautannya ya, sudah ada di deskripsi di bawah ini. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita intip dulu peta perjalanan kita di bab 5 ini. Pertama, kita akan lihat pergeseran cara pandang dari klasik ke lanskap. Lalu, kenapa sih kita harus bisa membaca lanskap? Setelah itu, kita akan bahas keunikan lanskap tropis kita dan juga peran penting dimensi ruang dan waktu. Terakhir, kita akan satukan semuanya untuk menuju satu tujuan, manajemen risiko yang cerdas. Siap? Baik, kita mulai dari yang paling fundamental dulu, sebuah pergeseran cara pandang. Ini tentang bagaimana kita mengubah kacamata kita dalam melihat masalah kesehatan tanaman, dari yang fokusnya sangat sempit menjadi jauh lebih luas. Coba bayangin deh bedanya. Epidemiologi klasik itu ibarat kita pakai kaca pembesar. Fokus kita itu super detail ke satu tanaman, satu gejala, atau satu jenis patogen. Penting banget, tentu, tapi pandangannya jadi terbatas. Nah, epidemiologi lanskap ini ngajak kita untuk mundur sedikit, melihat dari atas, kayak satelit. Kita nggak lagi cuma lihat satu pohon, tapi kita lihat seluruh hutan, seluruh ekosistem, dan bagaimana semuanya saling terhubung. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, emangnya sepenting apa sih membaca lanskap ini untuk mengelola resiko? Kenapa kita nggak cukup dengan kaca pembesar saja? Jawabannya, karena lanskap itu bukan cuma latar belakang yang diam, dia itu pemain aktif. Lanskaplah yang jadi sutradara pergerakan organisme dan material. Dia juga yang menciptakan kantong-kantong kecil dengan kondisi unik dan tingkat resiko yang beda-beda. Bahkan, lanskap itu punya memori tentang sejarah penggunaan lahan. Dan yang paling penting, struktur lanskap inilah yang menentukan intervensi kita bakal efektif atau malah sia-sia. Coba perhatikan visualisasi ini deh. Keren banget kan? Struktur fisik lahan, kayak kontur dan aliran airnya, itu bisa jadi semacam jalan tol buat patogen. Propagul, atau kita sebut saja bibit penyakitnya, itu nggak menyebar ngasal. Dia ikut arus, diarahkan oleh topografi, dan akhirnya numpuk di area-area tertentu. Jadi geografi itu sendiri adalah bagian dari cerita epidemi. Sekarang kita lihat soal mikrohabitat. Mungkin kita pikir, kebun kita kan kelihatannya seragam. Eits, tunggu dulu. Kenyataannya, satu hamparan kebun itu adalah mozaik dari banyak kondisi. Area dekat hutan pasti lebih lembab. Daerah yang lebih cekung, drainasenya lebih jelek. Nah, perbedaan-perbedaan kecil inilah yang menciptakan kantong-kantong resiko yang berbeda. Jadi, salah besar kalau kita pukul rata semuanya. Oke, setelah paham konsep dasarnya, sekarang kita pulang kampung. Kita bicara dalam konteks Indonesia. Karena di sini, di lingkungan tropis kita ini, ceritanya jadi jauh lebih kompleks dan punya tantangannya sendiri. Ada 4 hal yang bikin lanskap tropis kita ini unik. Pertama, jelas kelembaban dan hujan yang tinggi. Ini ibarat surga bagi banyak patogen. Kedua, peran air jadi sangat dominan. Seringkali pergerakan air jauh lebih menentukan daripada suhu. Ketiga, keragaman hayati kita yang luar biasa. Ini bisa jadi pedang bermata dua, bisa jadi pelindung, bisa juga jadi sumber masalah. Dan terakhir, faktor manusianya. Kapasitas manajemen antara petani kecil dan perusahaan besar kan beda jauh. Dan ini ikut membentuk peta resiko di lapangan. Nah, kita sudah punya fondasinya. Sekarang, kita masuk ke alat bacanya. Gimana sih cara kita membaca pola gangguan di lanskap? Intinya ada pada 2 dimensi kunci. Ruang, yaitu di mana sesuatu terjadi, dan waktu, yaitu bagaimana sesuatu berkembang. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Coba kita pikirkan bareng-bareng, gimana caranya ruang atau letak geografis bisa membentuk sebuah pola wabah penyakit? Jawabannya ada di sini. Lihat deh, gangguan itu nggak acak sama sekali. Dia punya logika spasial. Titik-titik merah ini adalah hotspot wabahnya. Lihat kan polanya? Mereka cenderung mengelompok, mengikuti jalur air, atau ngumpul di dataran rendah. Pola spasial ini adalah petunjuk yang sangat berharga untuk memahami bagaimana sebuah penyakit menyebar. Oke, dimensi ruang sudah jelas. Sekarang kita pindah ke dimensi kedua, waktu. Bagaimana sih waktu bisa mengubah keseluruhan cerita dari sebuah gangguan? Ini bukan lagi soal di mana, tapi juga kapan dan seberapa cepat. Karena ya, gangguan itu punya kalendernya sendiri, punya ritme.
Coba kita lihat grafiknya. Intensitas penyakit itu seringkali punya siklus tahunan yang bisa kita prediksi. Mungkin landai saat musim kering, tiba-tiba melonjak tajam begitu hujan pertama turun, dan mencapai puncaknya di tengah musim hujan. Memahami ritme waktu ini adalah kunci untuk beralih dari sekedar reaktif menjadi proaktif. Nah, ini dia bagian puncaknya. Setelah kita tahu semua ini, lalu apa? Bagaimana kita menerjemahkan semua pemahaman ini menjadi sebuah aksi, menjadi sebuah strategi manajemen yang benar-benar cerdas di lapangan? Ada satu kutipan yang menurut saya kena banget. Epidemi itu bukan sesuatu yang pasif terjadi pada kita. Sebaliknya, setiap keputusan yang kita buat dari cara kita menata lahan, memilih varietas, sampai jadwal pemantauan, itu secara aktif ikut membentuk atau bahkan mencegah terjadinya sebuah epidemi. Keputusan kita adalah bagian dari sistem. Jadi, kalau kita rangkum, manajemen risiko yang cerdas itu seperti apa sih? Ada 4 langkah kuncinya. Pertama, kita identifikasi titik-titik mana yang paling rawan berdasarkan pembacaan lanskap. Kedua, kita antisipasi kapan momen-momen kritisnya akan tiba. Ketiga, kita evaluasi terus apakah tindakan kita benar-benar efektif. Dan keempat, yang terpenting, kita bangun memori sistem, supaya kita terus belajar dari pengalaman dan menjadi lebih tangguh. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah melihat semua ini, coba lihat kembali lahan Anda, kebun Anda, atau wilayah kerja Anda. Coba tanyakan, sistem apa, entah itu sistem aliran air, sistem sosial, atau sistem sejarah, yang sesungguhnya sedang bekerja di sana. Karena memahami sistem itu adalah langkah pertama menuju ketahanan yang sejati. Tanaman sehat, Indonesia kuat.